Kok ae. Gak cuma cangkruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konco-konco Jawa Timur, ketemu maneh bare aku Cak Tomo Topik Monyong, wong paling ganteng sak Jawa Timur. Neng acara Gak Cuma Cangkruan. Hari ini membahas apa kita? Loh, kita? Emangnya kamu sama kita? Ya kan kita harus. Yo saiki arep bahas tentang Justice for All. Oh, Justice for All. Keadilan untuk semua. Oh. Oke, iki aku bodoh ngene-ngene iki, Cak. Biasa komunitas emak-emak itu kan kadang buta dengan hukum. Iya. Memang emak-emak banyak yang buta hatinya. Buta. Hukum kan ngomong hukum. Iya, ngomong hukum. Aku butuh iki. Ini aspeknya karena hukum ini hadir untuk kemanusiaan. Betul. Karena menungso iku kadang-kadang sing melanggar hukum. Sampean niku mestine. Aku wong rating iku ngiri beloke nganan. Sampeyan iku mama. Aku mari tupo dengkulku kene. Ya, kanca-kanca pancene arepe bahas Justice for All. Keadilan untuk semua. Dan acara ini dipersembahkan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Loh, kok ira? Aku ngene gaib sebelahku. Berarti oke, kanca-kanca Jawa Timur, aku tak masang kanca moto sih. Seneni Pak Prof Jojo. Saiki arepe bahas Justice for All, keadilan untuk semua. Wis narasumber luar biasa hari ini kita hadirkan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Beliau adalah Dr. Mia Amiati. Selamat datang Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lama sekali saya menunggu sama Ibu. Sama-sama menunggunya. Matur nuwun Bu Rawi pun. Sebelahnya sahabat lama beliau Rektor Universitas Airlangga Profesor Dr. Muhammad Nasih. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Lama Bang ya? Lama. Udah nih panjenengan ketoke teko Banyuwangi Prof. Oh, betul. Banyuwangi. Iya, Banyuwangi. Isun Raisa. Sing bisa. Nggih. Kok nggih salah ya? Waduh repot. Yang ketiga Direktur Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga Profesor Badri Munir Sukoco. Pak, selamat datang. Assalamualaikum. Salam. Yang ini angel di jelas ya. Punya nama keren, punya nama panggilan, punya nama pangkat. Wakil Direktur 3 bidang riset internasional, internasionalisasi, digitalisasi dan informasi sekolah pasca sarjana Universitas Airlangga Profesor Dr. Suparto Wijoyo. Prof Jojo, aku angel ngene dua wae. Iku ya nek sumpama pas antrian tahlilan ku dua berkatnya paling akeh. Kanca-kanca Jawa Timur, ini orang-orang luar biasa. Ini ada video dulu untuk kita saksikan bagaimana Justice for All itu, keadilan untuk semua. Kita tonton lebih dulu. Dalam konsep Justice for All, keadilan tetap harus ditegakkan walau langit runtuh. Keadilan harus tetap menjadi sendi kehidupan kenegaraan walau meriam berdentum. Begitulah ide keadilan melanda pemikiran kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan dari abad ke abad yang beranjak dari ketidakadilan empiris dan sejak teori-teori Aristoteles, keadilan ala Marxis juga yang paling terkini adalah keadilan berorientasi pada konsep atau pendekatan keadilan restoratif. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Dr. Mia Amiati SHMH, CMA, CSSL mengawal penunjukan Kejati Jatim sebagai pilot project pelaksanaan keadilan restoratif secara mandiri. Sejumlah kasus pun berhasil diajukan permohonan penghentian penuntutan dari sejumlah kejari yang ada di Jawa Timur, yaitu perkara tindak pidana ringan sebagaimana diatur dalam sejumlah pasal di KUHP. Dalam hal ini, hukum yang diberikan adalah pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda 2,5 juta rupiah. Penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif menjadi bukti bahwa negara melalui penegak hukumnya hadir memberikan humanisme dalam penegakan hukum dalam rangka menciptakan rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat. Melalui kebijakan restoratif justice, diharapkan tidak ada lagi masyarakat bawah yang tercederai oleh rasa ketidakadilan. Meskipun demikian, perlu juga untuk digarisbawahi bahwa keadilan restoratif bukan berarti memberikan ruang pengampunan bagi pelaku pidana untuk mengulangi kesalahan serupa. Luar
biasa. Tepuk tangan. Hadirnya ini karena kemanusiaan. Luar biasa. Konco-konco Jawa Timur ojo pindah channel, tetep nang acara gak cuma cangkruan, gare cerdas berkualitas. Yuk nyanyi Seri. Konco-konco Jawa Timur, saya harap bahas sing paling penting kami masyarakat iki lho. Keadilan Untuk semua. untuk semua. Langsung iki izin dulu ini Bu Kati. Nah, ini nanti dari tema ini hari ini Justice for All. Nah, keadilan untuk semua. Bagaimana selama ini peran Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, terutama tadi bahwa kehadiran Justice for All ini untuk nilai-nilai kemanusiaan. Monggo Ibu. Sebagaimana tadi kita lihat di tayangan video bahwa penegakan hukum saat ini adalah penegakan hukum secara humanis. Artinya tidak akan ada lagi ada yang menyatakan bahwa hukum hanya tajam ke atas, tumpul ke bawah. Tetapi bagaimana kita bisa menerapkan penegakan hukum ini secara adil dengan dasar dari hati nurani dengan mekanisme yang humanisme. Artinya ketika seseorang melakukan tindak pidana, kita bisa memprofil pelakunya apakah memang ada mens rea atau niat jahat dari dalam dirinya atau karena ada masalah faktor-faktor lain yang memang membuat dia terpaksa mencuri. Sehingga kita bisa melihat dari sisi keadilan sangat relatif, sangat nisbi bagaimana kami bisa menegakkan upaya penegakan hukum secara humanis ini dengan melakukan profiling terhadap pelaku tersebut, sehingga ketika kita melihat bahwa memang yang bersangkutan adalah orang yang betul-betul butuh pertolongan, butuh dari negara memberikan suatu bantuan melihat penegak hukumnya itu kami dari kejaksaan, sehingga kami berupaya untuk bisa mengajukan pada pimpinan dengan mengajukan permohonan penghentian penuntutan dengan menerapkan keadilan restoratif. Tetapi tidak berarti seperti yang tadi disampaikan, bukan memberikan ruang pengampunan bagi para pelaku kejahatan, karena ada syarat secara teknis syaratnya apa yang saja harus Bu? kita penuhi. Jaksa Agung menetapkan Perjanjian nomor 15 tahun 2020 yang berkaitan dengan syarat-syaratnya. Yang pertama adalah pelaku tindak pidana bukan seorang residivis, artinya dia baru pertama kali melakukan tindak pidana. Kemudian yang kedua, ancaman pidananya tidak bisa lebih dari 5 tahun. Ketika ada peristiwa pidana yang memenuhi unsur pemidanaannya sudah ketentuan dari KUHP adalah misalnya 7 tahun atau 10 tahun, maka itu tidak akan bisa di restoratif justice. Tetapi untuk masalah pencurian misalnya kan 362 KUHP ini menyebutkan ancaman pidananya paling lama 5 tahun. Jadi bisa kita ajukan restoratif justice. Kemudian yang ketiga adalah korban memaafkan, dan yang utama yang utama adalah hak-hak korban dipulihkan. Karena intinya dari keadaan restoratif ini adalah memulihkan kembali keadaan seperti semula, bagaimana hak-hak korban dipulihkan. Dan keempat adalah masyarakat merespon positif. Di situ ada tokoh agama, tokoh masyarakat yang bisa merespon positif terhadap apa yang akan kita sampaikan dengan melakukan upaya penghentian penuntutan tersebut. Dari sisi lain kita juga bisa mengupayakan upaya bahwa saat ini mungkin semua sudah paham bahwa kapasitas di penjara sudah melebihi kapasitasnya, sehingga apabila ketika kita merupakan upaya tidak sampai di pengadilan, tidak lagi dari pemidanaan pembicaraan, maka akan mengurangi kepadatan dari penjara itu sendiri, dan tidak ada efek balas dendam. Tetapi bagaimana kita mengupayakan hukum itu secara humanis, ada dari sisi kemanusiaannya. Mungkin pernah kita dengar kasus nenek Minah mencuri kakao 3 butir dipidana dengan 3 bulan penjara. Coklat. 3 bulan penjara itu kan sangat tidak manusiawi ketika itu belum ada penerapan restoratif justice. Itu masih belum ada ya? Belum ada, Atau itu yang melatar belakangi? Kemudian Pak Jaksa Agung mengevaluasi dan melihat, beliau banyak sekali melihat dari sisi-sisi yang perlu diupayakan bagaimana penegakan hukum ini secara humanis, akhirnya dilakukanlah keadilan restoratif ini. Wah luar biasa ya.
Jadi ini betul-betul berdampak kepada masyarakat yang memang tadi banyak ibu-ibu yang katanya Gak paham hukum. bukan buta, kurang paham. Ya, berarti ini ada upaya-upaya untuk masyarakat bisa paham dan terlindungi ya Bu. Ya. Nah, ini sosialisasinya seperti ini tadi saya melihat bahwa Bu Mia selaku Kajati perempuan pertama ini adalah yang bisa dikatakan pengejawantahan dari Dewi Keadilan. Nah, ini kan banyak kasus yang sudah selesai ini kan saya juga baca. Nah, apakah ini yang menjadi harapan di Jawa Timur terhadap penegakan hukum? Karena selalu kalau ini temannya Prof Jojo, hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas, nggak pernah tumpul ke atas. Monggo Ibu. Kalau kita lihat atau dengar sejarah dari mitos Yunani bahwa Dewi Keadilan itu digambarkan sebagai sosok perempuan dengan membawa pedang, dan pedang ini bukan ke atas tapi menghunus ke bawah dan ditutup matanya, itu melambangkan bagaimana sosok seorang perempuan yang punya perasaan yang halus, yang bisa tanpa melihat bisa membedakan dengan mempertimbangkan keadilan. Ada lambang timbangan juga, dan ketika memang tidak ada upaya untuk bisa masih ada diupayakan dengan ada kedamaian, ada sisi-sisi yang lebih humanis, maka tidak perlu pedang dihunuskan. Maka itulah artinya bahwa ultimum remedium penegakan hukumnya. Saat yang paling terakhir tidak ada upaya untuk bisa mendamaikan, maka kita upayakan baru dengan penegakan hukum secara formil. Oke, saya nyambung kok. Pak Rektor izin saya nyambung panjang-panjangan. Ini kalau cuma kajian itu kok selampetan nggo gedang, kadang-kadang selampetan nggo pedang, berarti ben padang. Nah, ini untuk ben padang itu menyambung kalau panjenengan ini terus pun ini seperti apa ini Universitas Airlangga ini Pak Rektor, terutama terhadap ini hubungannya dengan yang akan dilakukan menjaga marwah hukum, lalu juga semakin mengajak. Ini ada sesuatu yang baru kalau kemanusiaan ini menjadi sesuatu nilai yang ditawarkan dalam aspek hukum, kayaknya bagus banget ini. Terus pun ini Pak. Iya menjawab ini. Lah aku mau terserah panjenengan. Enggak gini ya, jadi monggo Pak. Nek dongeng sampean nyenengke, monggo. UNER kan punya value, punya nilai yang kemudian kita bingkai dalam excellency, morality, dan nationality. Nah, ini tiga hal ini yang menurut saya penting, yang kemudian kalau kita terjemahkan dalam aspek tadi, orang mau menegakkan keadilan, mendidik mahasiswa dan seterusnya, itu ya bukan hanya mendidik otaknya saja, tapi juga hatinya dan kepentingan nasional. Nah, kalau ini jadi mengadili itu bukan hanya mengadili dengan otak, rasional semata, tapi juga harus dengan menggunakan perasaan, dengan hati nurani yang bersih, dan ini yang kemudian kita tonjolkan, kita tekankan pada seluruh sivitas akademika di lingkungan Universitas Airlangga. Ada kata morality itu yang menurut saya jauh di atas hukum, karena itu berkait dengan etis gitu. Iya, jadi sesuatu yang mungkin benar tapi bisa saja itu nggak bermoral gitu kan. Bisa saja kemudian tidak etis. Tidak melanggar hukum itu belum tentu etis. Tapi yang melanggar hukum pasti tidak etis, dan etika ini yang kemudian kita dorong, kita tekankan pada semua kawan-kawan khususnya di Sivitas Akademika Universitas Airlangga dan para lulusannya, sehingga dengan demikian nanti bisa berkontribusi pada upaya-upaya untuk menegakkan keadilan untuk semua. Kata istilah tadi justice for all. Itu yang mungkin UNER menjadi world class university itu ya. Oh ya, mungkin salah satunya. Berarti masih banyak ya. Banyak sekali, banyak. Monggo Pak Rektor. Artinya dari situ berarti ada moralitas yang menjadi tawaran ya sebenarnya dari aspek-aspek yang nilai pembangunan. Monggo Pak Rektor. Jadi tadi Bu Mia sudah menyampaikan bahwa restoratif justice itu sesungguhnya adalah bagian dari bagaimana kita semua mengedepankan hati nurani dan etika itu. Mungkin seseorang benar salah dalam arti melanggar pasal-pasal dalam undang-undang yang ada, tapi kita mesti melihat latar belakangnya. Kalau dia itu mencuri karena nggak bisa makan, zaman Rasul aja kemudian diampuni kan, artinya ya itu jangan diteruskan karena kebutuhannya untuk makan. Yang harus ditangkap adalah yang menyebabkan mereka nggak bisa makan, gitu kan? Yang sesungguhnya itu adalah tanggung jawab
banyak via. Ya. Nah itu yang kita katakan sebagai menggunakan etika, moral sebagai basis dalam menentukan kebijakan berkaitan dengan penegakan hukum. Dan banyak sekali kasus-kasus yang kemudian tadi keunggulan otaknya juga harus rasional, kan? Kita menekankan jangan sampai yang merugikan negara 100 juta hukumannya 10 tahun, tapi yang sekian triliun hanya sekian bulan. Nah, itu kan menurut saya nggak logis. Bukan hanya nggak menggunakan hati nurani itu juga sangat tidak logis. Matematikanya di mana? Mungkin nggak lulus kali matematikanya. Atau nggak masuk kelas. Mungkin pas masuk kelas. Jadi ini segini kok segitu lah. Itu kan menurut saya perlu menggunakan rasionalitas dan penegakan secara sistematis. Itu menggunakan otak, tapi hatinya juga tetap harus dibina dengan sebaik-baiknya. Insya Allah kalau dua ini dan untuk kepentingan nasional, Indonesia akan aman, damai, dan Tom UNER itu adalah UNER hadir untuk Indonesia yang adil dan beradab. Wah, luar biasa ini. Adil untuk adil dan beradab. Oke. Wah, ini nanti saya juga ini Pak Rektor bahwa di UNER ini ada fakultas hukum yang harusnya juga bisa mencetak tokoh di bidang hukum. Bagaimana tadi disampaikan bahwa moralitas dan turut juga menjaga marwah hukum di Indonesia. Tidak mencetak otaknya saja, tapi juga mencetak moralitas dan akhlak agar tidak melakukan tindak pidana yang melanggar aturan pemerintah. Ya wis korupsi dan macam-macamnya seperti itu. Tapi nanti jawabnya. Boleh. Oke, nanti bisa juga bayangkan bahwa harapan saya memang itu tadi UNER hadir untuk menjadi adil dan beradab. Konco-konco Jawa Timur ojo pindah channel, tetap nang acara gak cuma cangkuran, nyanyi sik awak. Jawa Timur tambah asik nang kene iki lho, wong ben iso ngerti hukum, ben gak kena hukum karma. Kok ono hukum karma? Ya aku suweneni bojo. Pak Rektor, lanjutkan bahwa tadi itu saya setuju bahwa terutama di situasi seperti ini menjelang pilkada dan ada himbauan-himbauan bahwa moralitas hukum itu juga harus jaga. Monggo Pak Rektor. Ya jadi lagi-lagi bahwa kehidupan itu nanti akan bisa aman, damai, sentosa, sejahtera, bahagia manakala keadilan itu ditegakkan. Orang bisa saja kemudian istilah kita barangkali ya tumpahannya mungkin cukup dengan Avanza, tapi karena di lingkungannya itu ada keadilan, mereka merasa sangat-sangat bahagia. Artinya nggak perlu kemudian menjadi sangat kaya raya. Avanza iku wis oke Pak Rektor. Betul. Sepeda motor cedol aku. Iya makanya itu. Bit ae sampe miring-miring ngono. Aku Avanza aku Avanza iki wis pun sae. Iya betul ya. Saya juga Avanza dulu. Nggih sae. Bagus sekali. Jadi artinya gini, jadi kalau ke bidangnya Pak Badri ini ya pendapatan per kapita nggak usah sampai dengan 35, 40 per bulan. US dollar per tahun misalnya. Saya kira per bulan. Perlu, tapi yang penting adalah bahwa kecukupan untuk kebutuhan-kebutuhan mendasar itu ada, kesehatan, pendidikan terjamin, dan keadilan yang menurut saya menjadi penentu. Karena begitu ada 1-2 kelompok tertentu yang merasa tidak mendapatkan keadilan, itu bisa menjadi sumber untuk terjadinya huru hara gitu kan. Karena apalagi era seperti sekarang gitu kan, satu hal yang sangat-sangat kecil aja bisa menyebar dan bisa menjadi dampaknya sangat-sangat luar biasa. Sehingga oleh karena itu UNER bertekad untuk turut berkontribusi dalam rangka penegakan dan menciptakan Indonesia yang lebih adil. Dan karena kita yakin kalau keadilan itu muncul, kedamaian dan kebahagiaan itu akan muncul. Sampai kalau di rumah merasa nggak dapat
nggak diadili oleh istri gitu kan. Wah, misalnya saya tidak diadil tapi dihakimi oleh anak dan istri. Wes nganter sekolah, blonjo nang pasar, kora-kora mari ngedusi langsung nganter sekolah. Tonggo-tonggo sing menghakimi. Lanangan opo? Blonjo ngene gak izin babah ngono. Satu aja yang nggak itu nanti merasa nggak mendapatkan keadilan bisa congkrah itu rumah tangga. Adike diperhatikan bapake enggak misalnya bisa saya kayak badut Pak Rektor sing nomor 3 gendong sing kembar ngarep tadi kayak lucu akhirnya itu adil sama rata ketimbang undang badut larang bapaknya dari badut Pak Badri nggak bahas badut tapi berat loh tanggung jawab panjenengan Pak Badri untuk direktur sekolah pasca sarjana ini dikasih tanggung jawab mengajarkan juga moral hukum dan nah ini dos pundi bagaimana di tengah situasi kayak gini rambu-rambu ini portale kathah nih monggo. Nah kebetulan kami ini diamanai oleh rektor untuk mengelola program studi yang multidisiplin. Waduh. Nah, multidisiplin kita juga tahu bahwa permasalahan kehidupan ini tidak pernah monodimensi tapi multidimensi. Nah dengan hadirnya sekolah pasca sarjana multidisiplin tadi kita bisa melihat sebuah permasalahan dari beragam aspek. Kebetulan yang terkait dengan hukum, kami mengelola 2 program studi yang levelnya master sama doktor, hukum dan pembangunan. Bagaimana hukum ini bisa memfasilitasi pembangunan yang ada di daerah maupun di level nasional. Kadang tidak ada sinkronisasi. Hukum yang sudah dikeluarkan di level nasional, undang-undang, peraturan pemerintah, begitu nyampe di perda, baik yang di provinsi maupun di kabupaten atau kota, kadang nggak sinkron. Itu yang sebenarnya akhirnya membuat banyak pihak merasa tidak merasa adil, tidak merasa diperlakukan adil karena yang tidak sinkron tadi. Ini konsumsinya calon kepala daerah ini ya? Iya. Terus tidak hanya kepala daerah sebagai eksekutif, tapi tidak hanya legislator juga. Legislator yang kurang paham harusnya belajar di panjenengan. Terus. Nah, kalau kita melihat juga ketika hukum itu ditegakkan, keadilan itu ada, maka akan terjadi public trust. Kepercayaan publik ini penting. Trust. Public trust, public trust. Memang ada kajian-kajian yang cukup menarik. Di beberapa kesempatan saya sampaikan, 50% aja masyarakat Indonesia itu percaya gitu, kepada pemerintah, institutional trust, atau percaya kepada satu sama lain, personal trust, itu akan meningkatkan GDP 2,3%. Hanya karena mempercayai satu sama lain tadi. 2,3%. 50% penduduk Indonesia percaya satu sama lain, 2,3% GDP naik. Gitu. Tapi kalau misalnya 1% ya tentu menjadi 4,6%. Gitu. Dengan kata lain juga sebenarnya kepercayaan antar masyarakat ini karena ketidakadilan itu ada dan cukup cukup banyak di sini sehingga membuat masyarakat atau ekonomi mungkin tidak bisa berkembang sebagaimana potensi yang dimilikinya gitu. Karena dampak distrust itu tadi. Distrust. Public distrustnya terlalu tinggi. Public distrustnya. Tambahannya ini ono tambahannya public distrust. Ini berat sekali ya, berdampak kepada ketidakpastian, mungkin ekonomi nggak bisa jalan karena hukum itu. Oke, yang program lainnya yang mungkin kan tadi ada program di pasca sarjana itu apa saja? Itu salah satunya. Iya. Salah satunya itu. Yang kedua yang punya master sama dokter adalah pengembangan sumber daya manusia. Kita tahu bahwa negara yang memiliki sumber daya alam yang tinggi itu biasanya mengalami curse. Curse itu apa ya? Kutukan. Kutukan gitu. Banyak negara yang punya sumber daya alam banyak, kemudian tidak semaju kalau misalnya negara yang memiliki sumber daya alam yang nggak begitu banyak. Dan yang membedakan ini adalah SDM. Ini kami punya magister pengembangan sumber daya manusia dan doktor pengembangan sumber daya manusia. Dalam rangka melindungi SDA itu tadi. Betul. Yang mengolah SDA itu adalah SDM itu jadi SDM unggul. Prof Jojo ini ternyata saya pada panjenengan karena nek iki wayange sampean nek Pak Rektor iki apa wayang bebere ya iki lakune goro-goro sampean kan wayang goleki. Golek ono dhewe iki maksude opo kok sampai uner iku lah iki
hakikat makrifate itu ada di sampean. Nah, Prof. Nah. Kok sampai ada ya terus. Iya, ini Mas Taufik. Aku kan bagian singkat aja. Iya, singkat atau akeh enggak apa-apa. Dulur-dulur sak Jawa Timur kok ngerteni hari ini sambunge Bukajati. Ya. Karo Pak Rektor. Yang dibahas itu langsung adil dan beradab. Iya. Kenapa? Situ penegak hukum, situ rektor. Iya. Coba syutingnya sing jelas lah. Nang beliau berdua itu ya. Dicetak. Situ adil, situ beradab. Jadi karena keadilan dan keadaban itu bahasa universal. Iya. Bahasa universal yang disambung oleh Pak Rektor dengan pelajaran nilai tadi. Eling to sampean. Nilainya UNER excellent with morality. Moralitas, etika lebih penting. Dan akhirnya Bukajati sekarang menyuarakan hukum itu dengan hati nurani. Coba dengan hati nurani karena ada hubungan etika, adil dan adab itu tadi. Adil dan adab. Dan yang penting, woro-woro acara dino ini kan gak cuma cangkruan gini. Acaranya sebenarnya ini menunjukkan bahwa sambungnya apa yang jadi agenda besar Kejaksaan Republik Indonesia di Jawa Timur diwakili Bukajati dan nilai-nilai Universitas Airlangga yang oleh Pak Rektor sudah disampaikan dan akhirnya pemirsa ben tahu bahwa Bukajati ini akhirnya berkenan jadi dosen di Universitas Airlangga. Itu yang tidak kita ketahui baru tahu. Mulane kuwi ya pendaftaran dong. Nah, tapi sayang awak dhewe gak iso sekolah. Nah, untuk sekolah sampai naik sing terus. Kok ini daftar lewat Pak Rektor. Iya. Apa katanya? Lah iya apa? SPD jurusan nujum ya. Terus untuk itu di sekolah pasca oleh Pak Rektor langsung gini, Bukajati karena hukumnya beliau itu multidisiplin, kemanusiaan dijunjung tinggi, berbagai pertimbangan tadi itu kan. Oh, cocoknya memang dosen ini untuk sekolah pasca. Akhirnya oleh Pak Rektor Bukajati ditetapkan jadi dosen di sekolah pasca. Dan akhirnya Kejaksaan banyak sing sekolah di situ. Dan karena apa? Sambung ini rasanya. Kalau gitu apa? Multidisiplin sampai seniman oleh sekolah. Oleh ya? Oleh untuk pasca. Dan hari ini sudah mulai pendaftaran dibuka. Nah, mulai buka oleh. Ngono ceritane. Wis iku liyane nang Pak Rektor karo Bukajati. Oh iya. Iki nek gawe kesimpulan enak. Wingi tesisku yo gak simpulan ngene. Kaen kok. Prof Jojo iki. Kanca-kanca Jawa Timur aja pindah channel. Prof Jojo nek jahit pinter. Nek tak dedeli maning kok gak apa-apa. Ayo tetep nang acara gak cuma cakra. Lah aku sing nyanyi tiba. Pancene yo wis bareng. Lakon urip yo bener. Adil beradab iku etikane. Jawa Timur kita ingin menelisik lebih dalam ilmu apa? Kebatinan. Nek aku nularno nang awakmu iku kesurupan. Ilmune. Iki melorot kabeh kira. Bu, alah Prof Jojo ngekek PR. Bu, Bu Mia, ini saya ingin tanya, nah berarti ada yang ingin ditularkan nih ya sebenarnya ilmu yang sebenarnya perlu juga diberikan kepemahaman di universitas. Nah apa Bu yang sebenarnya ingin juga disampaikan, diajarkan di UNER nanti Ibu setelah mengajar di sana? Tentu kan Wes ngajar bukan. Iya Pak, saya kan butuh tahu. Saya diajar tetangga, saya laporan ke polisi kemarin. Oh, diajar konco-konco bendol kabeh. Bu. berkaitan dengan hukum dan pembangunan, tentu kita bisa melihat dari beberapa sisi ya. Bagaimana ketika memang hukum itu sebagai alat yang bisa digunakan oleh manusia, bukan jadi artinya hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Artinya bagaimana kami selaku aparat penegak hukum bisa melakukan kegiatan penegakan hukum. Ketika berbagai laporan masuk ataupun dalam proses penanganan perkara pidana umum kami menerima berkas dari penyidik, tentu kami bisa melihat bagaimana mengupayakan dari segi kapasitas kami selaku jaksa penuntut umum punya kewajiban untuk bisa melihat karena ada
azas dominus litis yang kami pegang. Apa Bu? Apa? Azas Pelan-pelan, dominus Bu, litis ini. adalah azas yang hanya dipegang oleh kejaksaan yang bisa meneruskan perkara itu ke pengadilan atau tidak. Jadi ketika kami melihat secara cermat, meskipun sudah nyatakan memenuhi unsur secara formal material, nyatakan bekas P21 atau lengkap, kemudian kami menerapkan tahap 2. Nah, di tahap 2 inilah kami berupaya menerapkan azas dominus litis tersebut. Apakah memang betul tersangka itu sebagai pihak yang betul-betul dia sebagai penjahat yang melakukan tindak pidana sesuai dengan kapasitasnya menentukan melakukan perbuatan yang memenuhi unsur dalam perbuatan di dalam diatur dalam KUHP. Ternyata difasilitasi oleh jaksa fasilitator tadi ditemukan unsur-unsur yang memang perlu dilakukan upaya memulihkan. Terutama yang paling nafasnya atau rohnya itu bagaimana memulihkan keadaan seperti semula. Tidak ada era untuk membalas dendam, tetapi berupaya memulihkan keadaan seperti semula sebelum terjadi pelakuan tindak pidana. Contohnya yang paling dekat dengan kami ketika kami melaksanakan penerapan RJ ini di Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, ada seorang buruh panggul di pasar. Kehidupan seharinya sebagai buruh panggul, dia kebetulan tinggal di kota Surabaya tetapi bukan warga kota Surabaya, KTP-nya dari luar kota. Sehingga bersama istri dan anaknya sudah usia 10 tahun, sudah bertahun-tahun di Surabaya. Setiap hari anak ini menangis ingin sekolah, tapi bapaknya karena hanya sebagai buruh panggul tidak punya uang untuk mensekolahkan anaknya karena tidak memiliki KTP Surabaya, maka Prof tidak punya hak untuk memasukkan secara gratis. Akhirnya dia seperti biasa, dia berjalan ke pasar dari rumahnya itu untuk masuk bekerja dengan niat bekerja. Tapi ketika masuk pasar, dia lihat di area parkir di atas motor ada handphone. Nah, dia terdorong oleh rasa keinginan menyekolahkan anaknya tanpa ada niat menjadi penjahat atau ada mensrea dalam hatinya, tapi dia punya kesempatan, diambillah handphone tersebut. Kemudian ketika handphone telah beralih tangan pada tangan dia, sudah memenuhi unsur secara fotoid, sudah selesai tindak pidana dilakukan, dia mengirim barang milik orang lain secara melawan hukum. Yang punya handphone datang, akhirnya dia dinyatakan kamu pencuri, akhirnya diproses ke kepolisian, sampai ditahan di polisi, dan kemudian kami memproses perkaranya sampai akhirnya dinyatakan lengkap P21 dan tahap 2 dilaksanakan, tersangka dan barang bukti kami diserahkan pada kejaksaan. Setelah itu kami mencoba melihat dari sisi semua pemberkasan, ternyata emang ini perlu dilakukan upaya bagaimana kita bisa menerapkan keadilan secara restoratif justice. Akhirnya teman-teman dari Kejaksaan Negeri Tanjung Perak memfasilitasi dengan datang ke tempat kosannya. Kosannya ini hanya sepetak ruangan, dia berpetak-petak dalam ruangan kosan tersebut dengan orang-orang lain juga. Dia makan di situ, masak di situ, tidur di situ, semua di situ, kecuali MCK di luar disediakannya. Dan memang betul anaknya sudah 10 tahun, dia selalu merengek pengen sekolah. Kemudian karena bapaknya ditahan, akhirnya isinya pun berupaya untuk bisa cari serampangan pekerjaan untuk bisa menghidupi anaknya. Akhirnya terlihatlah bahwa buat bapak sisi humanisme ini harus betul-betul kita bisa menyentuh dengan selaku alat penegak hukum. Bagaimana hukum bisa tegakkan tetapi bisa menyentuh humanismenya. Maka kami melakukan upaya mewawancarai dari aparat setempat, yaitu di RT RW-nya, kemudian pemuka agama. Semua menyatakan orang ini adalah orang yang baik, orang yang paling ringan tangan dan mudah sekali dimintain tolong. Karena dia berharap upah, kan pasti diminta suruh buang sampah mau, suruh ngecat apapun yang suruh ada tetangganya pasti dia dikerjakan dengan sangat baik. Dan di masjid pun dia di musola dia aktif bekerja untuk bisa membersihkan musola tanpa disuruh. Jadi ada keinginan untuk bisa menjadi bagian dari masyarakat yang baik di situ. Akhirnya semua menyatakan ini orang baik, cuma kemungkinan karena keadaan yang memaksa dia akhirnya mencuri. Akhirnya karena semuanya menyatakan seperti itu, kami membuat upaya menyampaikan pada pimpinan untuk diekspos bahwa ini ada perkara dimohonkan penuntutan. Alhamdulillah pimpinan menyetujui dan akhirnya kami agendakan dengan menghadirkan Pak Wali Kota, teman-teman dari Tanjung Perak menjemput tahanan itu, kemudian dengan tangan saya buka skop borgolnya, saya buka rompinya, dan tanpa diduga orang itu sujud di hadapan kami semua, merasa terharu karena sudah dibebaskan. Dan Pak Wali Kota berjanji di hadapan kami bahwa orang ini anaknya akan disekolahkan oleh Pak Wali Kota sampai usia SMA tanpa dipungut biaya. Jadi itulah segi humanismenya, bagaimana keemasan pendapat. Jadi sampai beritu ya. Luar biasa ini. Betul-betul hadir ya RJ ini, saya juga ada RJ tadi bingung. Justice. Pak Rektor, ini kalau semua betul-betul nanti
ini kan saya sangat tersentuh ya, tapi juga ada yang kadang-kadang takutnya RJ ini tidak bisa ya digunakan untuk aktivitas ya kriminal yang kedua kali, tidak boleh. Nah, itu bagaimana Pak Rektor kalau sumpama adil dan beradab itu menjadi hal yang sangat penting, UNER akan juga melakukan seperti apa agar bisa mengendalikan masyarakat agar keadilan dan adab ini bisa muncul masyarakat. Angel tenan. Angel loh aku yang kadang-kadang disertasi kira iya. Iya terus jawab. Lah aku kan kudu siar nek kepingin adil dan beradab kuliah nang kono wae. Ya jadi yang pertama tentu saja adalah kita mesti berfokus pada manusia. Manusia. Dan manusia tidak kalah pentingnya itu soal karakter kan. Karena tadi bicara keadilan kan bicara soal rasa ya. Rasa. Nah, rasa itu kan nggak bisa dibohongi gitu. Kalau pedes ya pedes, itu kemudian kita kaitkan bahwa karena kita berbicara soal rasa maka lingkungan yang mendukung soal rasa ini juga harus dibenahi dengan sebaik-baiknya. Artinya yang pertama adalah bahwa keteladanan dari semua pihak menjadi hal yang sangat penting agar orang bisa merasa tadi ini kok yang naik helikopter kok ini aja misalnya gitu kan. Saya kok nggak bisa ini itu. Nah itu kan enak Pak Profesor ini. Kan helikopter Pak. Oh iya, gandol nang helikopter. Nek aku biyen gandol truk iku macar, gandol helikopter. Bodoh, aku gandol truk. Iya, cilian pinter gitu ya. Iya, kata main bal-balan biyen. Monggo Bro, lanjut Bro. Nah, oleh karena itu kemudian karena ini soal rasa, maka keteladanan semua pihak menjadi hal yang sangat dipentingkan. Kemudian unsur manusianya, soal karakter ini juga harus dibina di semua lapisan masyarakat, bukan hanya mahasiswanya saja, tapi juga semua hal. Karakter ini menjadi penting karena pendidikan salah satu unsur yang harus dididik itu adalah karakternya. Iya. Kalau kita ujian orang Surabaya itu biasanya orang sekolah itu sekolah bukan hanya otaknya. Ya, tapi lambene butuh sekolah. Iya. Kan? Mungkin itu yang tadi transformasi ilmu khusus yang di bidang hukum di UNER itu yang sebenarnya yang ingin disampaikan itu isinya ya, Prof. Mungkin sampean. Ya, mau tak simpul-simpul. Aku ingin enggak. Terawangan. Terawangan mungkin. Iya, jadi transformasi tadi di bidang hukum tadi, maka gini Mas. Para penegak hukum ini kan sumbernya utamanya dari universitas. Ya. Karena mesti biasanya sarjana hukum. Dan kalau sarjana itu ya mesti kuliah lah. Oleh karena itu proses pembinaan kita juga harus kita fokuskan tadi karakter mau jadi apapun, termasuk mau jadi hakim, mau jadi jaksa, mau jadi pengacara itu karakter itu jadi penting. Sehingga kita mulai sejak awal orang kalau di UNER saya nggak tahu mungkin Saman dulu pernah mempraktekkan gitu kan. Kalau dia nyontek, itu mata kuliah itu batal. Ya, batal. Kalau dia ngerpek, seluruh mata kuliah semester itu batal. Tahu bedanya kenapa? Kenapa? Ya, karena kalau ngerpek itu kejahatan terencana, gitu kan. Sudah ada mens rea tadi yang bisa ke bocah. Ada motif sendiri. Dari rumah udah nulis kecil-kecil Mas. Nah itu kan berarti, nah itu kita sudah ada upaya ya. Udah upaya bagaimana karakter itu kita bina. Apalagi UNER punya value yang kita dalami, kita uraikan menjadi value hebat. Ya, masih ingat apa hebat? Masih, ya. Hebat, yang pertama itu adalah humble dan honest. Kejujuran jadi penting. Karena kalau di bidang khususnya di hukum ini, kalau di akademisi ya, orang bisa salah. Boleh salah dalam tanda kutip tapi nggak boleh bohong. Gitu. Ya ini kan penting. Boleh salah tapi nggak boleh bohong. Iya, apalagi pengacara. Iya, jadi pengacara itu khususnya dia boleh aja kemudian membela kliennya apa salah, tapi dia nggak boleh bohong untuk kemudian membebaskan kliennya misalnya. Gitu. Ini masalah moralitas itu. Masalah moralitas yang kita tegakkan karena honest, kejujuran itu menjadi penting apalagi bagi seorang penegak hukum atau aparatur hukum, baik mulai dari jaksa, hakim sampai dengan pengacara dan semuanya. Itu yang akhirnya
pengacara lulusan UNER jadi hebat-hebat ya. Oh, iya. Boleh kamu salah tapi nggak boleh bohong. Nggak boleh bohong, nggak boleh bohong. Kalau yang lain kan katanya boleh salah, boleh bohong gitu kan. Nah, cuma yang lain. Iku urip di dua alam itu. Iya. Makhluk yang diharamkan untuk dimakan itu. Ya. Oh, hidup di Kalau dua di alam. kita oke lah. Boleh ya. Salah namanya manusia. Salah. Oh iya salah. Manusia. Tapi nggak boleh bohong. Kalau salahnya nggak disengaja kan bisa maafkan oleh Iya, dunia kan. iya. Nah, tapi kalau dia bohong, nah itu udah itu kesalahannya tumpuk-tumpuk gitu ya. Jadi artinya sudah terencana untuk iya. berbohong. Betulan aku kuliah ka ono sing koyo ngono. Ngechat mek nglabur seni lukis. Mari ini takok Pak Badri iso jawab apa enggak? Tantangan berat iku wis dicap dunia loh. Ya, iku turut dicap gubeng glingsingan, menur itu. Kanca-kanca Jatiru mari ini nang Pak Badri karo Prof tukang nyimpul Prof Jojo. Tetep nang acara gak cuma campur. Yuk nyanyi yuk. Cintaku bukan di atas kertas, cintaku getaran yang sama. Tak perlu dipaksa, tak perlu dicari, karena ku yakin ada jawabnya. Andai ku bisa merubah semua, ku pasti ada yang terluka. Kasih kau hari tiada terduga, hanya yakin menunggu jawabnya. Konco-konco Jawa Timur tambah gayeng tambah asik. Bagaimana menempatkan etik dan moral itu di adil dan beradab. Iya. Iki nang Prof. Terus ya kok iso makane kuliah maneng sama Aku sesuk mangane SH itu sarjana hukum. Aku itu SPDHS. Oh, kok iso? Hidup susah diajar. Dan acara ini dipersembahkan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Iya. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu dong. Nah, Prof Badri ini kayaknya tadi banyak kata-kata tapi beban moralnya UNER dipantau oleh dunia. Nah, terus Budi harapannya nanti ke depan Universitas Airlangga sekolah pasca sarjana itu nanti akan seperti apa ini mimpi ke depan untuk yang lebih baik. Sesuai dengan turunan visi UNER, kami mencoba menurunkan visi sekolah pasca sarjana sebagai institusi berkelas dunia, mengembangkan pemimpin-pemimpin transformatif yang berdampak bagi dunia. Amin. Nah, pemimpin-pemimpin transformatif ini tentu sangat relevan dengan RPJMN Indonesia 2025-2045, bahwa Indonesia untuk menjadi negara maju itu membutuhkan 3 transformasi dasar, transformasi sosial, transformasi ekonomi, sama transformasi tata kelola gitu. Dan alhamdulillah juga ini sudah terejawantahkan di visi kami. Dan juga pada saat ini kami dipercaya oleh beragam pihak, baik yang memang saat ini menjadi pemimpin maupun yang nantinya 5-10 tahun lagi akan menjadi pemimpin untuk sekolah di kami. Betul. Saya kepada dukunnya ilmu pengetahuan yaitu Prof Jojo. Nah, ini kan sampean yang jahit antara adil dan beradab ini kan betul, dan acara ini tadi ono sing kurang sebenarnya. Inilah bentuk kolaborasi sebenarnya. Ya, kolaborasi kita bersama. Kepengen diterusno enggak acara kayak gini? Tutu terus. Nah, kudu terus. Untuk itu apa kolaborasi ini bagus. Bagaimana yang dari praktisi hukum, kejaksaan, kasih kuliah di sekolah pasca, otomatis perspektif praktis. Ilmunya yang Pak Rektor memberikan wejangan pembungkus moralitas, kemanusiaan, keadaban tadi itu ya. Kemudian sekolah pasca sebagai wahana dan rumah besar keilmuan. Rumah besar keilmuan yang akan senantiasa membersamai bangsa ini, melahirkan pemimpin-pemimpin dengan kepemimpinan Pak Rektor ini. UNER rankingnya mau yang nomor 1 sak dunia itu mau. SDGs yo termasuk terus-menerus akan dikembangkan. Acara dengan Buka Jati ya terus, karo Pak Rektor terus. Untuk itu acara ini apa? Dipersembahkan kejaksaan juga UNER lali gerung sampai sebut. Juga dengan Universitas Airlangga. Dipersembahkan oleh kejaksaan dan Universitas Airlangga. Ben engko nek sekolah nang Airlangga, nek belajar hukum nang Buka Jati. Oh ya, Prof. Ya, saya langsung ini nyambungkan. Bagaimana
Tapi kan mudah toh, sekolah sana mudah atau ada kemudahan dan mesti guyu, pasti gak mudah gitu ya. Kepingin pinter wanget, makanya aku itu ngenteni rontok-rontokan ilmu nih Prof Jojo. Misalnya, gimana Prof? Harapannya ke depan nanti biar lebih mudah kita bisa akses kepada ilmuwan ini. Akses ilmu kuliah itu mudah bagi semua orang. Jadi kuliah itu untuk semua orang. Kecuali bagi yang nggak mau. Kalau mau aja mudah, pasti bisa. Hanya kadang-kadang orang itu maunya masuk saja tapi nggak mau keluar. Jadi kalau masuk terus nggak keluar-keluar, susah. Itu bahaya juga. Bahaya. Iya. Jadi mahasiswa Lah bu. Betul Jopo nggak tadi terus Pak. Ya, jadi salah akses tentu kita akan permudah. Tapi memang saingannya luar biasa gitu karena kan. UNER dipantau oleh dunia. Bisa-bisa juga banyak orang yang akan belajar ke UNER. Oh pasti, dan itu bukan hanya dari Jawa Timur, apalagi dari Menur enggak, dari seluruh Indonesia, dari Singapura, dari mana-mana yang kemudian harus bersaing dengan semua via. Sehingga tapi sekali lagi asal ada kemauan saja, kita yakin ada jalan gitu kan. Soal biaya, soal apa itu kan soal yang berikutnya ya. Yang penting kan kemauan aja. Tentang kolaborasi dengan kejaksaan ini sendiri dengan universitas, apa harapannya Pak? Dari dulu kita udah sangat akrab dengan kejaksaan dan udah bekerja bersama-sama dalam berbagai macam hal gitu kan. Yang pertama tentu saja kita sudah membangun kemitraan sehingga seluruh mahasiswa kita nanti bisa juga dalam tanda kutip barangkali mengembangkan ilmunya dengan magang di kejaksaan. Ya, kemudian kita juga dalam berbagai macam urusan itu juga melibatkan teman-teman di kejaksaan. Dan enak mas. Enak lah. Kejaksaan bersama dengan kita itu kita bersama kejaksaan turu anteng lah. Iya. Kok kita sampean ngeden-ngedeni wong sing gak turu anteng. Cok ngono ta Pak. Prof iki ketoke ngedop-ngedopi. Monggo. Pumia. Biar juga merasa tenang karena Prof itu bungkusnya tapi sampean isine. Nah, terus apa harapannya nanti ke depan kalau sudah ada tidak hanya sekedar nilai yang ditawarkan, mungkin apa lagi yang mungkin melihat masa depan itu perlu ada sesuatu dari justru kami merasa sangat beruntung sekali bisa berkolaborasi dengan pasca sarjana ini karena bagaimana kami bisa memperoleh kesempatan belajar meskipun non degree ya Pak Prof. Beliau memberikan kesempatan pada teman-teman para kajari dan pejabat struktural di kejaksaan. Kita punya kelas khusus kemarin sudah selesai sesuai dengan jam pelajarannya, di mana kami sekarang berupaya bisa membangun ekosistem yang inovatif. Belajarannya di mana tentu di Prof Jojo dan Prof Badri itu pembelajarannya seperti itu. Ketika kami berusaha membangun ekosistem yang inovatif, sampai saat ini kami terus-terusan konsen terhadap hal-hal yang sifatnya berkelanjutan. Jadi tanggung jawab moral kami tetap ada dan alhamdulillah menjadi pionir di Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia dan hanya satu-satunya nanti yang selama ini kami bisa banggakan semua yang sifatnya inovatif yang berkelanjutan ini SDGs-nya tetap dilaksanakan di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Oke, tepuk tangan. Kalanya dari beliau-beliau. Kajati ini perempuan pertama yang menjadi Kajati Jawa Timur. Iya, perempuan pertama. Selalu dulu itu dominasi laki-laki terus saja. Sekarang Iya, makanya saya pakai rok biar agak bisa. Oke, konco-konco Jawa Timur, muga-muga informasi manfaat buat kita semuanya bahwa apa yang menjadi harapan Universitas Airlangga dan Kejaksaan menjadi sesuatu nilai yang menjadi harapan bagi masyarakat. Matur nuwun, muga-muga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyanyi Bu. Monggo Ibu. Yuk.